Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andri Saputra dari kelas 1D Prodi D3 Alat Berat. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja cooling system pada engine. Akan tetapi lebih baiknya kita harus tahu apa itu cooling system dan fungsinya. Cooling system adalah yang bertanggung jawab pada engine untuk menjaga suhu engine agar selalu berada pada suhu operasi. Hal itu diperlukan karena engine akan beroperasi optimum pada suhu operasinya. Sistem pendingin mensirkulasikan cairan pendingin ke seluruh engine untuk membuang panas yang menimbulkan akibat pembakaran dan gesekan. Dan juga cooling system ini dapat menstabilkan engine agar tidak overheat dan overcooling. Oke, masuk ke topik pertama. Kita mulai bagian-bagian sistem pendingin, komponen-komponen dasar sistem pendingin. Yang pertama itu nomor 1 itu menunjukkan bahwa di situ adalah water pumpnya, dan yang kedua itu oil cooler, dan ketiga lubang-lubang pada engine block dan cylinder head, dan 4 temperatur regulator dan rumahnya, dan nomor 5 radiator, 6 radiator cap, dan 7 itu hose serta pipa-pipa penghubung. Tambahan kipas umumnya digerakkan oleh tali kipas terletak dekat radiator, berguna untuk menambahkan aliran udara sehingga pemindahan panas lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu water pump. Water pump terdiri dari sebuah impeller dengan kipas-kipas berbentuk kurva di dalam rumah water pump tersebut. Bila impeller berputar, baling-baling kurva mengalir air keluar rumah water pump. Yang kedua, oil cooler atau pendingin oli. Dari saluran keluar water pump, cairan pendingin mengalir ke oil cooler. Oil cooler terdiri dari satu set tabung dalam rumahnya. Pada contoh ini, cairan pendingin mengalir melalui tabung-tabung, membuang panas oli yang ada di sekeliling tabung. Yang ketiga, after cooler. Dari oil cooler, cairan pendingin mengalir ke engine block dan atau ke after cooler untuk engine yang dilengkapi turbocharger. Beberapa engine yang menggunakan turbocharger juga menggunakan jaket water pump after cooler sehingga cairan pendingin mengalir ke sana. Yang keempat, apa sih itu water jacket? Dari after cooler, air pendingin mengalir ke engine block dan di sekitar silinder liner, membuang panas yang tidak berguna dari piston, ring, dan liner. Rongga-rongga tempat air tersebut disebut water jacket. Kelima, cylinder head. Air pendingin bergerak dari lubang-lubang pada engine block menuju cylinder head, mengambil panas dari valve set dan valve guide. 6. Mengatur suhu atau temperatur regulator, atau bisa juga disebut dengan thermostat. Temperatur regulator bekerja seperti polisi jalan raya pada sistem pendingin. Regulator bekerja untuk menjaga suhu kerja engine. Kadang-kadang regulator mengalirkan air pendingin melalui radiator, kadang-kadang ke pipa bypass untuk kembali ke pompa air atau water pump. Bila engine dingin, regulator menutup. 7. Radiator.
Bila regulator membuka air, pendingin mengalir melalui pipa atau selang-selang ke bagian atas radiator yang telah mengambil panas engine. Di dalam radiator situasinya dibalik. Air pendingin melepaskan panas ke atmosfer. 8, yaitu ada fan atau kipas. Pemindahan panas melalui radiator adalah dengan bantuan kipas-kipas menambah aliran udara melewati tabung dan sirip radiator. Ada 2 tipe kipas, yaitu ada hisap atau suction dan tiup blower. Kipas hisap pertama itu menarik udara melalui radiator, dan kipas tiup menekan udara melalui radiator. Beberapa engine menggunakan tali kipas untuk menggerakkan kipas, pompa air, atau komponen lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.